Oke, selamat pagi. Kita akan mulai diskusi kita pada siang hari ini. Seperti yang direncanakan pada sesi siang hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai cloud standard and security. Jadi saya mengambil materi tersebut untuk melengkapi beberapa poin diskusi kita yang sudah dilakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, nanti seperti biasa materi akan saya unggah di halaman website cloud.wqg.id. Nanti bisa bisa diupdate di sana ya. Nah, mungkin yang saya akan share pada saat ini mungkin adalah poin-poin penting dari cloud standard and security. Tetapi nanti saya akan coba juga unggah beberapa link ke materi yang pelengkapnya. Jadi cukup banyak nih bahasan yang ada di sini. Nah, apa pentingnya cloud standard and security? Nah, jadi uh, semakin saat ini perkembangan dari terutama implementasi teknologi cloud itu makin bervariasi dan makin customized begitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi atau perusahaan. Bahkan kadang juga sangat tergantung dari masing-masing landscape teknologi yang dipunyai, dalam artian resource yang dipunyai dan seterusnya. Nah, sehingga ketika masing-masing cloud teknologi ini dibangun dengan stylenya masing-masing, maka ada kesulitan dalam proses integrasi maupun manajemen ketika cloud itu masuk dalam skala yang lebih besar. Nah, ini jadi problem. Sehingga di situ muncul kemudian kalau saya punya infrastruktur cloud satu gitu ya, kemudian di tempat lain saya punya infrastruktur cloud dua yang saya harus maintain. Nah, itu cukup sulit bagi seorang cloud engineer untuk kemudian memanagenya dengan skala yang baik. Nah, apalagi kalau lingkungan cloud teknologinya itu heterogen ya, dan kemudian juga cukup apa istilahnya itu cukup cukup banyak komponen-komponen atau part yang harus di manage. Belum lagi nanti isu security ya. Jadi kita juga tahu analoginya kalau kita terkoneksi ke internet, otomatis kita juga akan menjadi poin kita akan terbuka dari sisi security di jaringan komputer. Apalagi ketika kita running ke cloud, otomatis itu akan makin membuat kita jadi point of interest untuk cloud security poinnya. Nah, saya menyiapkan materi yang akan share sekarang. Nah, ini materi saya. Saya akan slideshow. Ya. Nah, uh, yang kelihatan bukan yang bukan yang slideshow-nya ya. Ya, Oke, kita gini aja. Nah, dalam konteks kita membicarakan atau mendiskusikan mengenai cloud computing dengan topik bahasan standar dan security, saya akan coba kita sama-sama melihat uh, apa yang sebenarnya kita ingin diskusikan di sini, gitu ya. Nah, poin menarik dari standar dan security sebenarnya tidak lepas dari sorry. Nah, tidak lepas dari kita mengidentifikasi apa taksonomi atau arsitektur cloud secara in general. Nah, jadi kemudian orang kalau kita kemarin melihat atau mempelajari bahwa cloud computing itu hanya terdiri dari infrastruktur as a services, platform as a services, kemudian software as a services, sebenarnya kalau dalam kacamata standarisasi cloud teknologi untuk arsitektur itu tidak sekedar itu saja, tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sebenarnya landscape atau arsitektur lengkap dari cloud computing itu sendiri. Nah, kita mulai dari yang menjadi inti atau komponen-komponen penting dari cloud computing ya. Nah, apa saja di situ? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada komponen yang
berada pada komponen layer infrastruktur. Ya, di sini disebut sebagai layer provision, deploy, config, dan control. Masing-masing ini sebenarnya memiliki karakteristik fungsi masing-masing. Contoh yang disebut dengan provision. Nah, apa itu provision? Provision ini adalah bagaimana suatu resource itu saling bisa bekerja sama, dalam artian berkomunikasi dengan baik untuk menemukan konfigurasi terbaiknya masing-masing sehingga kinerjanya menjadi mantap. Ini layaknya seperti mobil F1 begitu, itu benar-benar disetting semua komponennya, tidak semuanya itu disetting dalam kapasitas maksimal, tetapi lebih dari itu dipasang untuk memenuhi uh, bukan kapasitas maksimal yang dicari, tapi kinerja keseluruhannya yang optimal. Dengan kata lain, ada beberapa komponen yang memang di setup tidak harus full, ada yang full dan sejenisnya. Jadi ini semacam konfigurasi begitu ya. Ya layaknya kesebelasan sepak bola ya, ada yang berperan sebagai striker, ada yang berperan sebagai kiper, ada yang berperan sebagai pemain belakang, sayap dan seterusnya. Nah ini namanya provision. Nah di situ nanti di cloud computing juga sama. Kita harus bisa menempatkan mana node yang menjadi security node, kemudian mana yang menjadi storage node dan mana yang menjadi komponen yang lain. Nah, kemudian yang di faktor deploy ini adalah faktor di mana sumber daya komputasi yang menjalankan cloud computing itu bisa dijalankan dengan lancar, dalam artian tidak membutuhkan proses yang cukup ribet atau sulit gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan menarik karena proses deployment ini tidak mudah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian nanti ada configuration, jadi ini configuration maksimal, dan terakhir adalah control. Nah ini adalah baru satu aspek atau satu komponen ya dari sisi standarisasi di cloud. Jadi kalau kita pengen mendeliver suatu cloud, maka kita harus punya suatu mekanisme atau komponen yang bisa mengatur 4 fungsi utama ini di infrastruktur, yaitu provision, deploy, config, dan control. Nah, tentu saja objeknya nanti adalah compute, storage, dan network. Compute ini ya prosesor dan memori, gitu ya, storage, network, dan lain sebagainya. Nah, ini yang di situ. Nah, kemudian nanti berikutnya adalah kita juga harus memastikan bahwa cloud itu punya yang namanya komponen security services. Ya. Jadi, nanti ada mekanisme authentication, ada mekanisme identity management, dan juga ada key management. Ini lazim, dan kalau rekan-rekan sekalian melihat layanan cloud yang ada di dunia, semacam yang dimiliki oleh AWS atau mungkin Alibaba atau Google Cloud, nah, semua punya IAM ya, Identity Access Management misalnya begitu. Nah itu semuanya mature karena semua mengikuti cara tersebut. Nah kemudian ada juga nanti komponen yang namanya SLA atau Service Level Agreement atau yang disebut sebagai ini parameter kinerja dari cloud ya. Jadi SLA-nya nanti diukur dari elasticity rule, jadi elastisitas dari infrastruktur ya. Ini nanti di dalamnya ada performance, ada adjacency, ada compliance, dan juga isolation. Dan yang kedua adalah availability. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa cloud itu sebenarnya orientasinya tidak mengejar kecepatan yang sangat, tetapi lebih daripada itu elasticity. Elasticity itu adalah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan on-demand resource yang masuk dan keluar, dan juga availabilitas dalam jangka waktu yang panjang. Nah kemudian nanti dilengkapi dengan suatu function yang berfungsi untuk melakukan reporting gitu ya. Jadi kita bisa memonitor bagaimana sumber daya komputasi itu dijalankan. Kita bisa melihat mana yang sedang on fire gitu ya, mana yang sedang peak performance dan sejenisnya. Nah, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti juga ada SLA management. Jadi kapan kita bisa melakukan metering kalau bahasa saya, atau apa istilahnya itu mengatur SLA itu agar tercapai dengan konsisten begitu. Kemudian billing ya, billing ini ya biasa untuk keperluan nanti bisnis modelnya, dan juga nanti monitoring dan metering itu juga harus menjadi penting untuk kita bisa melakukan itu. Nah, dari sisi ini pun itu nanti masih harus dilengkapi dengan konsep-konsep yang disebut sebagai broker gitu, kemudian interface dan juga federation. Nah, nanti kita akan punya yang namanya cloud service broker atau agen yang melayani sumber daya komputasi. Nah, ini menjadi poin penting ya bagi kita semua untuk memahami bahwa memang kalau kita memang men-set up cloud computing
secara lebih apa ya, lebih besar, lebih kuat, maka kita sangat membutuhkan standarisasi semacam ini. Nah, saya lagi berusaha keras ini di Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan itu untuk menyediakan 4 komponen ini. Nah, sayangnya kita baru berhasil melakukan di level infrastrukturnya, provision, deploy, config, dan control. Nah, nanti minggu depan kita akan coba masuk ke security. Nah, ini menjadi apa ya? Harus menjahit satu persatu setiap komponen dengan sangat baik, dan ini akan sangat apa ya? Sangat penting bagi rekan-rekan sekalian untuk memahami, apalagi nanti ketika misalnya bekerja secara profesional di suatu tempat, maka jangan heran kalau kemudian nanti akan mendapati atau istilahnya itu dihadapkan pada landscape cloud computing yang cukup kompleks gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini ada juga yang menarik bahwa di interface cloud computing ini ternyata mostly menggunakan services. Ada yang nyebutnya sebagai cloud API. Nah, jadi benar-benar interaksi antar komponen tadi yang di atas yang kita bicarakan tadi, ya, semua komponen ini dilakukan dengan konsep by services. Nah, sehingga makanya cloud computing itu sangat diidentikan dengan yang namanya service oriented arsitektur gitu ya. Jadi benar-benar berbasis arsitektur services. Baik dia mengadministrasi transaksi yang masuk maupun ketika dia melayani transaksi yang keluar. Nah, jadi bisa dibayangkan nanti kita akan punya yang namanya atau tadi disebutkan ada service broker. Nah, maka service broker ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk memanage service yang harus diterima maupun service yang harus diberikan. Nah, nanti juga ada beberapa hal ya, ada beberapa isu misalnya mengenai cloud computing kalau kita lihat dari delivery modelnya. Mau dia software as services atau platform as services maupun infrastruktur as services, itu semuanya nanti punya isu gitu ya. Nah, contohnya kalau di infrastruktur as services nanti kita akan ada isu mengenai virtual machine yang nanti berbasis yang hosting operating system ya, yang bisa bermain dengan stacks gitu ya. Stacks itu kemudian kita berpikir bisa di manage sedemikian rupa sehingga kemudian muncul yang namanya hypervisor, kemudian virtual machine sampai nanti ke container dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga harus memanage life cycle dari mesinnya itu sendiri, bisa melacak apa yang dikerjakan oleh virtual machine, dan kemudian bisa mengetahui berapa banyak resource itu terpakai. Nah, kemudian nanti juga di platform as service juga sama, ini membicarakan tentang application development dan deployment environment untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Ini juga menjadi penting ya untuk bisa dilakukan. Dan yang kedua adalah end user interaction dengan application. Ini juga penting. Nah, maksudnya adalah pada konsep ini semuanya dilayani dengan berbasis services. Nah, sehingga ini salah satu ciri khas ya. Di cloud tidak menghendaki adanya misalnya akses data direct ya dari luar dari internet langsung ke mana kalau bahasa orang-orang jaringan langsung di SSH. Kalau dia langsung di SSH ya tidak bisa disebut sebagai cloud computing. Meskipun beberapa layanan cloud computing di level backdoor dia menyediakan akses backdoor untuk mempercepat fungsi. Jadi itu sangat memungkinkan juga. Nah, nanti juga ada cloud management. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Cloud management ini digunakan mostly untuk menangani interoperability. Nah, jadi interoperabilitas antar komponen dan fungsi dari cloud computing nanti diatur oleh cloud management. Mana yang dia bisa bisa digunakan serta-merta gitu ya, mana yang tidak bisa digunakan secara serta-merta, dalam artian harus berurutan atau mungkin harus ada prioritasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti juga ini fungsi-fungsi melakukan provisioning services, metering and billing, security pun nanti bentuknya menjadi security as services, kemudian privacy dan juga quality of services. Identity itu akan menjadi bagian dari cloud management untuk diatur sedemikian rupa. Nah, ini menjadi poin terpenting juga ya. Jadi kayak kita punya back end untuk admin ya, untuk admin cloud-nya untuk mengatur semua yang muncul gitu ya. Jadi semacam itu.
Oke, nah ada beberapa banyak standar sebenarnya. Jadi di dunia ini karena perkembangan cloud computing itu kan sudah sangat lama ya sebenarnya. Jadi perkembangan apa namanya perkembangan dari standar yang melingkupi cloud computing itu juga sudah sangat sangat cukup lumayan banyak yang dihasilkan. Jadi ada yang disebut sebagai federated security, kemudian ada metadata dan data exchange cloud gitu ya. Kemudian standar untuk moving application across border cloud platform gitu ya, antara misalnya saya dari AWS mau pindah ke Alibaba dan seterusnya. Kemudian bagaimana mendeskripsikan resource dan performance capabilities gitu ya. Kemudian standarisasi output, common representation, termasuk bagaimana kita mendesain abstrak dan API protokol, itu juga menjadi sangat penting. Dan secara tidak langsung sebenarnya poin-poin ini adalah poin-poin interest untuk melakukan riset di bidang cloud computing sebenarnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Nanti saya tunjukkan satu website yang selama ini saya ikutin terus-menerus dari awal dulu mengenai perkembangan cloud computing dan menurut saya sangat bagus sekali. Ini salah satu best practice ya. Saya ngiri itu, jadi pengen banget bikin semacam ini di UGM, tapi ini butuh idealisme tingkat tinggi. Nanti saya share ya bentuknya seperti apa. Tapi kita coba ke sana. Kemudian ada cloud independent representation terkait dengan policies dan governance gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan development dan deploying cloud application, termasuk mengorkestrasi dan middleware management ya, untuk bagaimana mengelola semua engine cloud computing yang dapat bekerja dengan sangat baik. Nah, ini adalah standar yang sudah emerging, sudah dikeluarkan secara internasional ya. Ada Cloud Security Alliance. Jadi kalau misalnya kita melakukan riset di bidang cloud computing, satu sisi cukup challenging, tapi sisi yang lain kita akan berhadapan dengan beberapa standar yang eksis ya, yang itu mau tidak mau kita harus comply dengan di sana. Jadi nggak bisa risetnya itu sesuka hati. Gitu. Jadi kita harus ngikutin apa yang apa namanya yang ada di dunia standarisasi internasional. Nah itu yang menjadi menarik ya. Kemudian ada Distributed Management Task Force ya, DMTF gitu ya. Kemudian ada Storage Networking Industry Association. Nah, ini yang saya ikutin Open Grid Forum sama Open Cloud Consortium. Ini cukup bagus juga. Kemudian ada WIS ya. WIS ini juga saya pakai. Kemudian TN Forum, kemudian ada Internet and Engineering Task Force, ada ITU, ada European Telecommunication Standard Institute, ada juga Object Management Group. Nah, ini cukup banyak nanti. Nanti rekan-rekan silahkan search di internet, kemudian download, minimal punya lah, minimal sudah di-download itu kan sudah ayem ya, jadi nanti sudah bisa digunakan untuk berbagai macam hal gitu ya. Nah, oke. Nah, ini poin pertama mengenai standar gitu ya. Nah, nanti moga-moga dengan pengantar ini nanti sudah bisa memberikan